punya anak Yesus? Enggak, katanya. Oke. Ketika Maria belum diciptakan, siapa mamanya? Enggak ada, katanya. Tapi Yesus sudah lahir. Kok bisa ada Yesus sudah lahir? Makanya aku bilang nih manusia tolol dajjal ini, goblok. Bodohnya kelewatan. Kalau ada anak berarti ada mama. Sebelum Maria diciptakan, mamanya Yesus siapa? Jawabnya Roh Kudus. Tapi memang gerejamu sudah ditipu oleh iblis, tidak menerima pewahyuan, karena iblis sudah memeteraikan jidatmu. Tolol. Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Kenapa? Kamu pernah baca nggak Ibrani 2 ayat 14? Bukan ya? Itu masalahnya. Mamanya Yesus siapa? Tunggu, jangan potong dulu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, ayat 17 ya. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia ini menunjuk kepada Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi Yesus yang gelarnya adalah Logos, ketika dia datang ke dalam dunia diberi nama Yesus, mengambil bentuk manusia. Itu dia yang naturnya adalah Allah, itu mengambil natur manusia. Dia harus itu ketika saya TK juga saya udah tahu. Dengan ketika manusia. Saya masih TK. Waktu saya masih TK itu aja saya udah tahu. Ya kalau kamu tahu itu bagus. Nah, sekarang yang menjadi ibunya daripada Yesus itu siapa? Ya Maria. Karena ya Maria, karena Yesus itu bapaknya harus. Siapa? Bapaknya siapa? Allah Bapa. Siapa Bapak? Allah Bapa. Ya. Allah Bapa. Tapi Yesus mamanya Maria kapan merit Allah Bapa dengan Maria? Kapan nikah? Nah, jangan makanya lo kok bisa punya anak? Nah, itu pengertian. Yesus kan disebut satu-satunya Allah yang diperanakan, kan, betul ya? Iya, mamanya siapa? Ya, itu bukan berarti seperti pikiran manusia, seperti kamu juga datang dari mama, dari papa. Tidak. Loh, itu yang bilang tidak siapa? Dalilnya mana? Ngomong pakai dalil yang itu maksudnya begini. Jangan kau nambah-nambahin. Ya mama, ya anak, ya anak. Kita harus ngomong jujur, jangan kau nipu di sini. Mama Yesus, Maria, bapaknya lah Bapak. Pertanyaan yang paling wajar, kapan meritnya? Kan gitu. Tidak pernah ada pernikahan Anda. Itu yang disesatkan oleh iblis. Itu penyesatan dari iblis. Kalau kamu bilang begitu. Yang mengatakan mama kandung Yesus adalah Maria. Bapak kandungnya adalah Tuhan Bapa. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin Tuhan Bapa menikahi Maria? Ya tidak mungkin. Yang menikahi adalah Yusuf. Kamu nggak pernah baca Alkitab? Ya, berarti mama kandung Yesus bukan si Maria. Maria cuma mama angkat. Lalu dari mana Yesus mendapatkan natur manusianya? Kalau bukan dari Maria. Dia harus disamakan menjadi manusia yang hendak dia tebus. Bapak itu bukan manusia. Sekarang saya tanya, darah Maria, darah Yesus bukan? Iya, ada. Loh, Maria manusia berdosa, kucing ada. Si kucing ini beda antara darah dengan natur berdosa manusia. Darah itu kelihatan, natur berdosa itu tidak kelihatan, itu kecenderungan hati manusia. Darah itu membentuk natur, ya. Kalau darah berdosa tidak bisa mempersembahkan korban kepada Allah dengan darah busuk. Darah Maria itu darah yang udah busuk, makanya dia meninggal. Berarti darahnya Yesus, Maria meninggal bukan karena darahnya busuk, karena dia manusia berdosa, semua manusia. Iya, dan dia manusia biasa, semua manusia biasa pasti meninggal.
Ya makanya dosa-dosa itu kan kebusukan, mana ada dosa kewangian. Makanya saya bilang, makanya kau sekolah yang benar. Mama kandung Yesus itu Roh Kudus. Mama angkat Maria. Kenapa darah Yesus itu adalah darahnya Roh Kudus? Ya karena itu orang tuanya. Allah Bapaknya Roh udah Kudus ada. fungsinya namanya Roh Kudus. Kudus itu menguduskan Yesus. Roh Kudus itu laki-laki apa Yesus perempuan? itu, Saya Yesus tanya, itu Roh dijaga Kudus dari itu- berbuat dosa. Sekarang saya tanya, Roh Kudus itu laki apa perempuan? Tidak berjenis kelamin. Mana ada roh berjenis Mana kelamin? dalilnya? Roh Kudus tidak berjenis jenis kelamin. Ya kamu yang Ucok 3 ayat 5. Di mana di kitab? dikatakan Roh Kudus adalah perempuan? Oke. Kan tadi Harus muncul letterlock begitu ya. Aku nggak mau sebentar. diputar-putar. Oh, akhirnya nyampe ke Roh Kudus perempuan. Oh, nggak ada tafsiran begitu. Tadi kan muncungmu juga tidak menunjukkan dalil bahwa Roh Kudus tidak bergender di ayat berapa, kan tidak ada juga. Makanya kau ku bilang blow on. Kalau Roh Kudus perempuan ayatnya ada. Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan itu gambar Allah. Siapa Allah? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang perempuan siapa? Yang laki-laki udah 2, Bapa sama Yesus. Berarti satu lagi pilihannya, berarti Roh Kudus lah perempuan. Butet, susah kali kau diajarin. Diciptakan menurut gambar Allah bukan berarti Allah itu ada gambarnya bisa terlihat. Itu pengertian yang salah. Ya, Dalilnya di menurut mana? gambar Allah Diciptakan. artinya apa? Manusia itu diciptakan memiliki sifat Allah. Sifat tai. Orang gambar Mulai. kok jadi lari ke sifat. Mulai. Gambar. Gini. Gambarkan Kalau kamu dulu nggak gambar. bisa jawab, jangan pakai kata-kata kotor. Sebentar. Gambar itu tidak, sifat itu nggak bisa digambarkan, ya. Hanya bentuk yang bisa digambar. Tolong kamu gambar kucing, gambar bentuknya kucing. Tolong coba kamu gambar kebaikan. Kebaikan tuh nggak bisa digambar karena kebaikan itu sifatnya itu tidak kelihatan. Gambar itu bisa dilihat, sifat nggak bisa dilihat. Kau diam-diam blow on, kan nggak bisa dilihat keblow-onan. Keblow-onan cuma bisa dirasakan. Nah kalau gambar bisa dilihat seperti apa? Misalnya perempuan ada rambut panjang, ada payudara. Ini namanya Kristen sejati ini juga ini. Iya, makanya ku bilang sama kau, ku tempeleng dulu muncungnya porus kau. Oh, sempak kurang ajar. Setuju dengan Luga. Sifat itu nggak bisa Ini Luga digambar. ya. Roh Kudus dalam bahasa aslinya itu mengambil bentuk netral. Kalau dalam bahasa Yunani itu bisa mengambil bentuk feminim atau maskulin atau netral. Tapi Roh Kudus bentuknya adalah netral. Jadi Apa? dia tidak berjenis kelamin. Ayatnya di mana? Pasal berapa itu? Roh Kudus Itu tinggal tidak kamu berjenis cari kelamin. aja. Ucok Tidak, 5 memang ayat tidak 5. berjenis kelamin. Roh Kudus itu tidak berjenis kelamin, itu ada di kitab Ucok. Ucok 3 ayat 4. Yohanes 3 ayat 8. Roh Kudus tidak bergender, itu ada buatan. Roh Kudus bahasa buatan aslinya Markasitorus rumah itu bertiup kemana ia mau. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi namanya roh itu dia tidak bisa dilihat, tidak pergi kemana juga manusia tidak bisa lihat. Sekarang saya tanya, Roh Kudus bisa Jadi mencipta kelaminnya nggak? ada di mana gitu loh. Di mana? Coba aja. Roh Kudus bisa mencipta nggak? Bisa. Dia mencipta. Betul. Seorang bayi diciptakan di mana? Kan di perut perempuan kan, bukan di perut laki-laki kan? Berarti Iya, Roh Kudus siapa yang itu bilang di lah. perut laki-laki? Makanya dikatakan perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah, makanya bisa bunting. Ngerti nggak kau? Susah kau diajarin. Nah, itu kamu Memang salah. inilah kalau Jadi Allah itu bunting gitu. Inilah. Kalau kucing kamu iya mungkin bunting. Loh, kan dikatakan di dalam kitab Yesaya, sama seperti induk ayam, demikianlah Tuhan Allahmu menjaga Sion. Seperti induk ayam yang menjaga Sion, anak-anaknya. Jadi Allah dari itu induk ayam, sama kamu baca dengan hatimu yang polos juga kamu baca. Iya, Allah itu memang seperti induk Allah itu ayam. memang Jadi kamu lihat induk seperti- ayam, kamu pikir oh ini Allah begitu.
Sebentar. Memang Allah itu tidak seperti induk ayam, tetapi sifat-sifatnya. Tetapi kalau bentuknya Tadi seperti kamu bilang perempuan. seperti induk ayam. Sekarang kamu bilang Oke, sifat-sifatnya. sekarang Jadi saya bagaimana? tanya. Sekarang saya tanya, kamu pernah nggak mendengar beberapa nabi mendapat penglihatan kalau Roh Kudus itu bentuknya wanita cantik? Pernah nggak mendengar kayak gitu? Kamu dengar di mana? Kami udah dapat penglihatan. Sudah ada hampir 5 orang dapat penglihatan seorang nabi. Dia mendapatkan penglihatan salah satunya dari Advent. Ketika dia berdoa pagi hari, dia berdoa sebagai pendoa syafaat. Dia mendapat penglihatan ada seperti perempuan berkemilau-kemilau. Lalu dia bertanya sama Tuhan, Tuhan Di ini mana siapa? dalam Tuhan loh. Alkitab ada penglihatan? Tadi penglihatannya apa? Roh Kudus bentuk wanita cantik, berkemilau-kemilau. Begini ya, kamu kalau terima penglihatan itu kamu atau mimpi atau apa itu kamu harus sesuaikan dengan Alkitab. Karena kita tuh Lo kan manusia sudah panah, itu dibilang mudah Kejadian ditipu oleh 1 roh, ayat ditipu oleh setan. 27. Orang kita berdoa, saya ini pendoa syafaat, saya di jaringan donasional. Tidak pernah ada di dalam Alkitab roh itu berbentuk wanita. Ya, jadi penglihatan ya itu udah. dari setan kalau aku bilang. Advent itu Memang. bukan Kristen. Makanya dia keluar dari Advent ketika dia dapat penglihatan gereja Advent menentang, dia keluar dari Advent. Kolor Ya tetap sempak. saja dia kalau dia tidak bertobat tetap sesat. Gitu loh. Bukan berarti penglihatan dia oke. benar. Sekarang saya tanya, kamu dari gereja mana? Reform. Kamu dari gereja? Reform. Ternyata babunya Stephen Tong, wajar lah. Enggak. Bos. Ngomong sembarangan Blow on aja apalagi kamu. anak Memangnya Reform itu adalah Stephen Tong. Stephen Tong adalah Reform. Nah, itu sempit pikiran kamu. Kau satu paham nggak dengan Stephen Tong? Ada perbedaan antara aku dengan dia. Tapi aku akui Pak Stephen Tong adalah pendeta sejati. Ya sama aja, berarti kau juga pasukannya. Jadi ginilah teman-teman ya. Jadi saya tutup dulu debat dengan kamu. Jadi gini, saya close class ya. Jadi gini, orang-orang Kristen, kenapa saya keras terhadap orang Kristen tapi tidak keras terhadap orang Muslim? Karena begini, orang Muslim sama seperti seorang perawan yang belum dapat suami. Tapi kalau seperti si Nita ini, sama seperti janda yang 20 kali menjanda. Jadi di mata Tuhan dia udah sampah. Makanya ketika ada pewahyuan, dia udah nggak bisa lagi. Hubungannya dengan Tuhan tuh udah terputus. Tidak ada lagi komunikasi dengan Roh Kudus. Kalau saya berdoa, Tuhan Yesus menampakkan diri. Saya penuh Roh Kudus berkali-kali. Saya berdoa, 7 malaikat pernah hadir. Malaikat Gabriel pernah hadir ketika kami berdoa. Jadi masih ada revelation pewahyuan. Tapi kalau gerejanya Reform ini adalah gereja mandul. Inilah gereja yang akan menjadi sampah di akhir zaman. Makanya saya keras sekali dengan mereka ini. Satu, firman Tuhan berkata, apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia dibuang selain dan diinjak orang. Ini tepat buat orang-orang seperti ini. Jadi inilah yang dikatakan oleh Rasul Petrus di 2 Petrus 2, celakalah guru-guru palsu itu sebab mereka sama seperti binatang yang hanya ditangkap dia dan dimusnahkan. Nah inilah tipe-tipe Kristen seperti ini. Ini Kristen seperti ini hanya menjadi batu sandungan. Orang-orang seperti ini nggak perlu diajak ngobrol, tunggu aja ntar juga lama-lama meninggal. Gitu. Jadi saya makanya sekarang fokus. Gak, kasih tahu dong itu kesesatannya Stephen Tong itu biar kita tahu, penasaran nih. Kasih tahu dong. Data dulu tuh. Stephen Tong itu, dulu. oke sebentar. Stephen Tong itu adalah seorang pendeta yang sudah dikontaminasi dengan setan-setan tingkat yang besar. Jadi yang megang-megang pendeta-pendeta model kayak gini bukan setan tingkat kolonel, letkol, mayor, bukan. Udah jenderal bintang 3. Dan mereka itu sangat benci dengan gereja kami, yaitu gereja karismatik. Kenapa? Di gereja Stephen Tong ini roh Tuhan sudah undur dari dia. Jadi Tuhan sudah nggak mau lagi beracara dengan dia. Jadi kalaupun dia khotbah, itu dia khotbah dari dirinya, bukan dari dorongan Roh Kudus. Makanya mereka tidak bisa bikin mujizat.
Kalau kami karismatik, ada orang buta, dalam nama Yesus sembuh melihat. Ada orang kerasukan setan, dalam nama Yesus setannya pergi. Ada orang mati pun, aku udah nangkap. sekalipun Sekarang kami giliran doakan aku ya. Aku juga gini, jangan dipotong. Kamu udah ngomong dari tadi. Aku mau bilang ya, dari cara bicara kamu itu segala macam binatang makian keluar. Aku mau bilang kamu bukan orang Kristen. Allah itu kudus. Ya, kalau orang Kristen ada Roh Kudus, itu pasti akan disucikan juga mulutnya, apalagi bicara mengenai Tuhan. Kak Itu Dita, satu. Dan Kak Dita, dia pendeta, Kak Dita. Coba di profilnya, di VT-VT-nya. gini, aku Oke. mau bilang, aku nggak pernah ikut pendeta. Jadi dalam arti letter luck percaya itu pendeta itu benar-benar adalah hamba Tuhan. Pertama itu harus patokannya itu selalu orang Kristen di zaman akhir ini harus berpatokan pada Alkitab. Jadi memang Tuhan itu kan memberikan peringatan di Matius 7, ya kan? Nanti akhir zaman banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan kami buat mujizat ini itu, dapat mimpi ini itu, tapi Tuhan bilang aku tidak kenal engkau. Dan menurut saya Luga ini termasuk dalam kategori itu, ya. Dan aku mau bilang satu hal lagi, Mbak, kepercayaan atau keyakinan yang harus kamu imani juga adalah Yesus itu adalah Allah, dan dia juga adalah sungguh-sungguh manusia. Itu ada di 1 Yohanes. Nah, kalau kamu percaya Yesus Allah, lalu tapi kamu tidak percaya bahwa dia sungguh-sungguh datang sebagai manusia, lalu kamu ngarang-ngarang untuk membenarkan bahwa oh ibunya Roh Kudus apa segala macam, itu sesat juga. Dan dari tadi aku dengerin kamu itu terlalu mudah mempercayai setiap roh yang datang, mimpi yang datang itu sebagai pekerjaan dari Allah. Padahal Tuhan itu katakan, ya, Oke. iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang, gitu loh. Jangan menganggap dirimu itu pandai, tinggi dan sebagainya. Rendah hati di hadapan Tuhan, tunduk pada firman Dia. Dan bicara Oke, mengenai cukup ya. Stephen Tong, ya, aku mau komentar mengenai Pak Tong. Pak Tong itu benar-benar hamba Tuhan. Dan kalau dia mengkritik karismatik, memang ada benarnya, gitu loh. Aduh, Itu satu. Dan gua pengen kedua, aku ngomong sama bukan ibu ini. pengikut Ibu ini Stephen kok Tong. dari tadi muter Tuhan ibu kayaknya sepertinya 3 apa 1 bu? Allah itu satu, tapi dari 3 pribadi. Loh, kalau 1 ya pribadinya 1 ya bu? Kok 3? 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Ya, kalau Nah, ini 3 saya mau pribadi, nyambung. kalau 3 Tunggu, jangan pribadi bu bicara berarti hal 3 yang lain Tuhan. dulu. Jangan bicara yang lain dulu. Aku mau bicara mengenai Stephen Tong. Jadi kita orang Kristen itu tidak boleh ikut pendeta sembarang membabi buta. Karena memang pendeta itu pasti ada salahnya lah. Nggak ada semua manusia yang benar. Tapi yang penting yang harus diketahui itu ajarannya itu seperti apa. Apakah dia itu mengajarkan doktrin-doktrin utama dalam Alkitab seperti bahwa selamat hanya karena iman. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Mati, disalib, dan bangkit untuk penebusan dosa. Yang terlalu panjang lah bu. Dan naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah. Itu yang harus diimani oleh orang Kristen, gitu loh. Bu, jangan terlalu panjang. Maksudnya 3 pribadi. Itu kan pribadi-pribadi itu kan berbeda-beda, Bu. Betul nggak, Bu? Pribadi Bapak beda. Pribadi Yesus bisa. beda. Pribadi Roh Kudus beda. Betul nggak, Kak? 3 pribadi ini beda-beda, Kak? Bisa dibedakan, tapi Iya. tidak dipisahkan. Berbeda dalam arti Iya, mereka berbeda gini. dalam kadang-kadang dalam tugas itu Coba mereka jelasin, berbeda. Kak. Begini, mereka ini terlihat bagus, tapi nipunya itu ketika menghilangkan kata ibu untuk Roh Kudus. Jadi kan ketika orang ditanya bapaknya Yesus siapa, Allah Bapa, ibunya siapa, nggak ada. Nah itu yang bikin dia sesat, nipunya di situ. Nah, kembali lagi Mas. Yesus mengambil mendapatkan natur manusia atau hakikat manusia dari Maria Ya, ibunya. sebelum dia turun menjadi manusia, siapa ibunya di surga sebelum Maria diciptakan? Allah itu Nggak ada tidak pasti. mempunyai ayah dan ibu. Yesus itu kan Allah. Loh. Ketika dia datang dari surga, keberadaannya itu sudah ada bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi tidak pernah diciptakan. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Allah tidak punya orang tua? Bisa nggak sih Sementara nggak Yesus stop dulu? Bisa nggak sih nggak disebut-sebut Tuhan yang umat Islam dibawa-bawa di sini? Bapak aja atau Elohim kayak dipakai? Aduh, nanti dulu dibahas Tuhan. Kita kan ngomong santai dulu lah, jangan terlalu dibawa ke tema-tema situ dulu. Jadi gini, ya kan,
Jadi bapak itu Udah gak kan gitu sudah lu dibilang. nggak usah diulang-ulang lagi. Yang penting kamu tuh baca Alkitab, bertobat lu gak dari. Kok nggak penting baca minta Alkitab? Kamu menghilangkan minta kata Tuhan, ibu untuk minta Roh Tuhan Kudus. ubah pemahaman kamu yang salah. Oke, saya jangan jawab dulu ya. mudah percaya sembarang roh. Tadi dia mengatakan seperti ini, Luga itu mulutnya kasar. Ya, pertanyaannya, kamu ini siapa? Kamu ini anak iblis. Masa saya harus lembut kepada anak setan? Kecuali kamu jemaat yang imut. Nggak mungkin saya bilang kamu perkataan yang kasar. Tapi karena memang kamu penipu, dajjal, dan terkutuk, guru palsu, makanya saya kasar. Sementara kamu minta diperlakukan dengan baik. Tidak bisa. Kepada domba yang masih pengen belajar, kita perlu lembut. Ayo murid-murid, kamu bukan murid, kamu jandanya iblis. Makanya satu, kamu halus nipunya. Kau bilang Yesus Tuhan, saya setuju. Kau bilang Bapak Tuhan, saya setuju. Kau bilang Roh Kudus Tuhan pun saya setuju. Tapi yang kurang ajarnya ajaranmu, ketika Roh Kudus Ibu kamu marah. Itulah ajaran setan kamu. Kolor, udah turun kau sana. Mati kau. Kamu tuh bikin malu aja Luga di mana-mana. Bikin Iya, malu. 1 Petrus 3:15. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu Iya, memberi kenapa pertanggungjawaban Ibu kepada Roh tiap Kudus kamu orang yang meminta sangka? pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, bukan dengan kata-kata makian seperti kamu Luga. Iya, masalahnya kamu sudah jadi janda dengan iblis. Itu yang bikin aku marah. Kecuali kamu masih domba imut, paling kau nasihatin pelan-pelan. Karena apa yang saya omongin, tahu kamu membantah semuanya. Kalau kau membantah terus, apalagi selain kau dibakar di neraka sana. Kamu tuh menipu di mananya. Kamu tuh main halus. Roh Kudus kau bilang bukan ibunya Yesus, itu kamu jahat. Sehingga orang tidak bisa mengenal Yesus dengan kamu mengatakan Roh Kudus bukan ibunya Inilah Yesus. Luga. Orang Kamu jadi bawa sulit. ada satu orang Kristen ya yang bilang sama seperti kamu. Coba kamu cari ubek-ubek. Udah banyak. Coba ketik satu yang dukung Luga Tambunan. Coba ketik satu yang dukung Luga Tambunan. Ketik satu yang dukung Luga Tambunan. Tolong diketik satu. Tuh, 1, 2, 3, 1. Tuh lihat, banyak pendukung saya. Tuh, 1. Walaupun Muslim tapi tetap satu kan. Tuh sampai 12 saking senangnya. Kamu didukung oleh Muslim ya, kasihanlah kamu Luga. Lo memang Muslim itu akan bergabung Kamu nggak dengan tahu siapa gereja. saudara seimanmu. Aku ngomong Aduh, orang Kristen sungguh-sungguh. Sekarang Orang saya Kristen tanya. yang sejati, yang dukung kamu. Sabar. Jangan bawa Islam. Enggak, lanjut aja Manita. Enggak usah bawa Islam dulu. Iya, kan saya Bawa Islam ya. bilang. Lanjut. Kan saya bilang. Sebentar dulu. Tugas sebentar. Tugas saya Yang dukung Nabi, sebentar. yang dukung Luga sebagai nabinya Kristen ketik 1. Nabinya Kristen ya. Saya mau nanya Bang Luga dulu. Yang benar yang mana Saya nih, Kak? yakin pasti banyak Baru Panita, dukungan izin dia. Panita. Yang benar yang mana nih? 3 pribadi, Kan aku 1 bilang wakil. orang Panita, Kristen, bukannya orang dari Wanita. agama lain ya. Orang dari Wanita, agama saya lain itu ngomong bisa sama ambil Luga, ya. kesempatan. Tapi Sebentar ya. yang aku minta Jadi tadi cuekin, orang Bang. Kristen sungguh-sungguh yang punya kepercayaan Jadi seperti cuekin. Luga yang mana? Loh, Bentar ya. begini loh. Saya ini Luga antar dulu penginjil. enggak? Ini menurut Jangan Anda kan berdua Islam. ini Buddha pun saya mau jadi pribadi Kristen. 1 hakikat atau 3 pribadi 1 keluarga? Jadi gini, 3 pribadi 1 hakikat itu adalah ajaran dari Tertullianus Tai. Itu adalah ajaran dari Tai Tertullianus. Kalau 3 pribadi 1 keluarga, bapak, anak, dan mama, itu ajaran peneguhan dari Rasul Lugahon Tambunan.
yang Oh, sudah ada menjadi nabi lah, Eporus. gitu. Oh, gitu. Iya, aku ini udah nabi. Oh, ya. ngomong Kamu apa? bikin nama satu aliran lagi. Iya. Gereja sesat, ya. Nah, sudah ke surga dia. Saya Oh, sudah ke surga. Ya bolak-balik Udah. lah. Raka belum luga. Udah ngecek kau Udah bapak juga. banyak Oh. banyak keluarga kau di sana kuliah di Cinjang. Kulihat kau agak miring ya. Kok miring kau yang miring kau tuh orang miring. Nggak kuat nih rohnya si Nita ini. Udahlah, Iya. sembahlah Lucifer Nita. Lah kau sembah aja Lucifer. Ya, kulihat kau Bapak agak tahu. miring. Pantesan aja. Inilah sebenarnya perwakilan Dajjal di bumi. Perempuan-perempuan kayak begini. Udah jelas Tuhan itu satu keluarga. Adam dan Hawa aja satu keluarga, bukan satu hakikat. Adam dan Hawa itu satu keluarga, suami istri. Demikian juga Adam Tuhan dan suami Hawa istri. manusia. Itu bicara hal yang berbeda. Males lah ngomong Loh, sama kamu. Pokoknya aku kita udah ini- sampaikan, jadi nggak mau ngomong ngalor ngidul lagi. Aku udah Yesus sampaikan aja, yang tadi. Aku Yesus rasa aku aja. yakin udah banyak sebenarnya orang Kristen lain yang mencoba mempertobatkan kamu, tapi kasihan apa. Wah kacau Oke, aku nih. turun. Yesus aja berkata, Bapa kami Supaya yang nggak di banyak sorga." kesesatan lagi keluar dari Berarti mulut kita Luga. ini kan gambar Tuhan. Aku turun dong. bagus juga, dosamu berkurang Luga. Mau kemana Kita Kak aja, Nita? kita aja manggil Tuhan itu Bapa. Ini berarti kan keluarga. Kok jadi hakikat sih? Yang benar itu 3 pribadi, 3 orang, satu keluarga. Ayah, ibu, dan anak. Makanya ada lagunya. Oh ibu dan ayah Gak, lu setuju nggak ini gak? Dengerin dulu gak? Ini ada pernyataan si Edis nih. Terserah lu. Ini suara siapa? Dengerin dulu gak? Kami ada 3, Bapa di surga, Yesus, dan juga Roh Kudus. Kenapa Yesus menjadikan Bapa sebagai Roh, sebagai Kurios, tanpa menjadikan firman-Nya sebagai Kurios juga? Apa sih? Firman-Nya sebagai Roh, sebagai Kurios juga. Berarti ada 3 roh. Karena otomatis ya ada 3. Masalahnya kalian nggak bisa ngitung. Nah itu masalahnya. Nah sekarang saya tanya sama kamu. Jelas dong ada 3 roh. Oke. Begini, Edis mengakui ada 3 rob. begini cara Ya. kalian melawan Edis. Tanya, siapa istrinya Bapak? Gitu nanyanya sama dia. Pasti dibilang nggak ada. Udah kalah. Oh, dia udah akui 3 rob, artinya 3 Tuhan. Edis sudah mengakui 3 Tuhan. Ya 3 Tuhan, tapi kan 3 Tuhan ini Roh Kudus ini siapanya? Kan Oh, gitu belum masuk ke situ. makanya, Kak. Belum masuk ke Roh Kalau Kudus ini kalau siapa? kalau lu udah tanya apakah Roh Kudus itu mamanya Yesus, pasti kalau dibilang Edis tidak, ya berarti dia sesat. Itu aja. Karena semua gereja itu udah ditipu oleh Tertullianus. Tertullianus kan bapak gereja yang didukung oleh gereja Katolik. Ada satu bapak gereja yang tidak didukung oleh gereja Katolik, itulah Origen. Origen lah yang mengatakan Roh Kudus ibu di abad ketiga. Nah, gua ini itu kan dia belum didukung sama kerajaan. Nah, kalau di akhir zaman yang paling kuat adalah Origen sama gua, Lugawan Tambunan, penggantinya Origen. Ada bapak-bapak gereja seperti siapa tuh, Romo Biantoro, sini biar gue tempelengin semua pada muncungnya. Ada nggak yang bisa ngelawan gue orang Kristen? Kan nggak ada.
Bambang Nursena bisa, Bambang Nursena bisa lu lawan. Bambang Nursena aja gue gertak juga paling dia diam mulutnya. Berani nggak Bambang Nursena gue aja udah debat kemana. Iya benar juga, lu berani lu gak. Semalam kan lu ke Jokir Rai kayaknya. Iya, orang gua nanya Gimana kesannya? Iya gua nanya langsung mic-nya dimatiin, udah suara gua udah gak kedengaran ya. Gua bilang udahlah kalau nggak bisa gua pulang. Oh dimatiin nggak lah? Iya dimatiin mic-nya. Kan gua nanya nih habis dijawab, gua mau ngomong lagi, mic-nya dimatiin. Ya. Oh itu nggak bisa menyangga di situ. Ya udahlah, yang penting kan gua udah store muka lah. Jadi nanti gua bikin acara nih edis ke acara-acara gituan. Pandi, Iya. dia aja main-main ke Kores. Duduk sama berani Kores dia. diskusi kayak teman. Ke Dondi ngirim fotonya, ada lu gak nih gitu. Lu gak juga ngirim foto ke gua, aku percaya sama dia. Mana sih foto lu gak? Ya ini dia. Wih keren sih lu. Tunggu. Wih keren. Keren bro. Yang mana? Nih. Keren bro. Wih. Cici, lu gak gitu lu lawan. Nanti gue mau kasih proposal sama si Ih. Pak Tahir, Pak. Lu Gue mau gak dapat lawan dilawan. Zakir naik, tolong dulu danain dulu. Itu waktu mau naik ke surga ya, lu gaya. Buat proposal nanti gue mau lawan dia lah 1 lawan 1. Ketik teman-teman di bawah, ketik 1 yang mendukung lu gak? Cuma di tempat kemarin nggak ada parkiran mobil ya. Gue lihat kayaknya apanya motor Susah pun gak? Kan susah banyak kamu masuk. susah. Iya. Nanti malam agak kurang. Apa tuh? Agak kurang apa? Mungkin udah kurang pesertanya kali ya. Nggak Kan juga. terakhir nanti malam. Lo bukannya 3 hari? Iya, malam iya 3 besok malam terakhir, masih ada waktu nanti. Iya. 1 malam lagi. Lo nggak ke sono lo? Udah kan? Kapan? Kemarin ada lo? Ada. Oh lo ada kemarin. Bareng Panjuma saya. Bang Juma juga ada kemarin. Ada, kita acara dinernya doang. Oh dinernya doang, tapi nggak datang ke acaranya kan? Sama aja, yang penting udah ketemu. Biarlah teman-teman panitia lah yang ngatur. Ada yang ini yang ngatur nih. Iya kan, maksud gua kan kalau gua datang kan setidaknya kan orang-orang yang di situ kan udah tahu gua. Selamat sore. Tunggu. Selamat sore. Sore. Kayaknya besok gua mau bikin acara di situ juga, kayaknya lumayan enak juga sih tuh. Bagus ya di situ ya Kak, tempatnya. Cuma mungkin parkir mobilnya di mana tuh ya? Gue lagi mikir orang nanti datang naik mobil parkirnya di mana? Lu nggak usah pakai mobil, pakai Grab aja. Rolls Royce itu simpen aja di garasi Kak. Oh itu sayang banget, itu kursinya panjang banget ke belakang belum keisi. Ya silakan. Emangnya nggak bisa saya bertanya sama Bang Handi? Bapak Putra Roh Kudus dulu, ini bukan waktunya ke Muslim. Ini dulu yang mau dijelaskan, Bapak Putra Roh Kudus. Emangnya Komal siapa ini, Bang Luga atau Bang Handi? Sama Komal Muslim, lu gak sebagai narasumber. Bintang tamu dia. Bintang tamu terhormat. Alhamdulillah. Lu kenapa nangis?
Loh, ketawa dibilang nangis. Oh, ketawa ya. Memang framingnya ini loh, gue suka gaya Bang Handi ini, framingnya intonasinya luar biasa. Ini kayak orang nias ya. Bang Handi, Ya. mau nanya nih Bang Handi. Bisa Bang Lu kan lagi Handi. narasumber yang kita bahasnya di Bapak Putra Roh Kudus. Bang Luga kan Kristen, kayak mana coba? Iya, kau berbeda sama Luga, satuin dulu lah. Siapa ibu kandungnya Yesus? Silakan dijawab. Itu. Siapa Dijawab dulu lah ibu itu. kandungnya Yesus? Ya, kalau menurut Bang Luga siapa? Roh Kudus. Di mana ayatnya Bang? Kalau Yesus ibunya Roh Kudus. Kan Bapak, Anak, Roh Kudus siapa? Ya berarti ibunya dong. Kan udah ada bapaknya, mamanya siapa? Mana ayatnya? Oh, Loh, ibunya Yesus Roh Kudus. Oh ya udah, sekarang saya tanya mamanya Yesus siapa? Gimana sih Bang Luga ini katanya ibunya Yesus Roh Kudus? Mana ayatnya? Kan Yesus kan ketika dia dikandung kan Roh Kudus yang memberikan kepada Maria. Ih, mana ayatnya bahwa Roh Kudus itu ibunya Yesus gitu? Kan ketika Maria hamil itu kan dikatakan Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau sehingga lahirlah Yesus. Maria ini cuma ciptaan biasa. Terus Bang Luga, Terus kata- pikiran Bang Luga, oh Roh Kudus itu ibunya Yesus, istighfar. Kok istighfar? Karena asumsi Bang Luga bahwa Roh Kudus itu ibunya Yesus, kan asumsi Bang Luga. Oke, kalau bukan Roh Kudus siapa ibunya? Loh, mana dulu ayatnya bahwa Roh Kudus tertulis Roh Kudus ibunya Yesus itu loh, Iya, Bang. sebelum Kan saya dulu. sebelum Jangan nanti saya asumsi. kasih iya, sebelum saya kasih tahu ayatnya, kan kau bilang Roh Kudus bukan ibunya, lalu ibunya Yesus siapa? Dia kan anak, ibunya siapa? Bang Luga tadi mengatakan ibunya Yesus kan Roh Kudus. Tunjukkan dong ayatnya, jangan asumsikan begitu. Oke, Kita harus kejadian secara fakta. 1, kejadian 1 ayat 27. Dikatakan Allah menciptakan suami istri, laki-laki dan perempuan. Itu menurut gambar Allah. Dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa Allah di sorga itu ada laki-laki dan perempuan. Karena ciptaannya laki-laki dan perempuan. Nah pertanyaannya, Oh, berarti di antara Bang Luga, ya, berarti Bang Luga ini kesimpulan ya, kesimpulan bukan secara Alkitab ya, tapi kesimpulan. Oh, puji Tuhan. oke, Kesimpulan. lalu perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Bentar dulu, berarti kesimpulan kan Bang Luga bahwa ibunya Yesus Roh Kudus. Karena diciptakannya manusia laki-laki dan perempuan, kesimpulannya ibunya Yesus Roh Kudus. Oh, haleluya. Kesimpulannya Bang Andi dengar ya, kesimpulannya bukan secara Alkitab tapi kesimpulan ya. Oke, lalu kalau bukan Roh Kudus siapa ibu kandungnya Yesus? Kalau bukan Roh Kudus, Mana ada tertulis di Alkitab Bang, ibu kandung Yesus, istighfar Bang, istighfar. bapaknya ada. Kalau bapak kandung ada. Bapak kandung pula. Lu pikir bapak itu secara biologis di dunia gitu maksud lo? Bang Hadi, apakah berarti bukan ini secara narasumber biologis. yang pinter? Masa nggak tertulis, dibilangnya kesimpulan. Narasumber yang pinter dong Bang Handi, istighfar Bang. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Bapaknya Yesus siapa bapaknya? Yang tertulis ya Bapak di surga dong, nggak ada tertulis Oke. Bapak kandung Bang Luga. Oke. Berdoa Oh, jadi lah, Yesus itu Bang. bukan anak kandung ya. Kalau bukan anak kandung, anak tiri berarti. Istighfar. Mana Lalu saya tertulis, tanya- mana tertulis anak tiri? Kan saya bilang bukan bapak kandung Bang Luga. Kalau bukan bapak kandung ya berarti bapak tiri. Ya, apakah Allah bapak itu bapak tirinya Yesus?
Ada nggak tertulis bahwa bapak itu anak tirinya Yesus? Lo kan sudah berasumsi, dibilang, Bapak. inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu bukan Oh, anak berarti tiri, bukan anak kesimpulannya lagi, bapak kandungnya adalah bapak di surga. Kesimpulan kandung. lagi gitu. Betul. Kesimpulan Kan lagi. itu bukan kesimpulan, itu Bang pengakuan Handi, Yesus. narasumbernya yang pintar sedikit dong, jangan nggak asumsi semua. Masuk apa kandung? Iya. Nabi ini Lalu levelnya. Ini level lalu Nabi nih. Yesus. Oke. Lalu Yesus, lalu Allah Bapa itu siapanya Yesus? Dibilang bapak di surga nggak tertulis bapak kandung, Iya, nggak tertulis itu anak siapanya tiri. Iya, siapanya Yesus itu? Pantainya Bapak apa di surga bapaknya? itu Siapanya kan Yesus? sumbernya itu bapak di surga, sang sumber itu Bang Yesus itu dengan Allah Bapa tuh hubungannya apa? Ih, hubungannya sehakikat abangku. Si tolol kok sehakikat. Tengok kan. Begini. Manusia dua dengerin. Seorang Dengerin. pendeta katanya, seorang Iya, nabi makanya. katanya, tapi Loh, maki-maki. Kamu katanya tadi meminta narasumber yang pintar. Sekarang baru dibilang blow on langsung diam. Itu kan Antara maki-maki, istighfar. Bisa nggak kalau aku lagi ngomong muncung kau itu diam dulu? Bisa nggak? Memang nabi sesat seperti maki-maki dia. Bukan maki-maki, tolong dengerin dulu. Oh tuh, Bang Handi silakan, ini narasumber yang bagus ini. Iya, memang narasumber yang bagus. Memang merusak peradaban dunia kayak jadi gini, merusak jadi Bang bapaknya, Handi loh. iya, Merusak jadi bapaknya, Bang Handi. aduh, bawel banget, nanti kuturunin lo kau. Kamu di sini debat kusir. Bapaknya Yesus siapa? Dibilang bapak Yesus, bapak di surga. Oke, mamanya secara siapa? duniawi, secara Mamanya duniawi. siapa? Bentar mamanya dulu, Bang Luga. Nabi Luga, nabi palsu. Iya, Gini. bapaknya Nabi Yesus Luga. siapa? Oke, saja Nabi Luga ya. Biar naik kuping kau. Begini Nabi Luga. Bapaknya. Nabi Luga yang terkasih dalam nama Tuhan. Kalau dalam kemanusiaan Yesus, ibu yang mengandung dia dan melahirkan dia Maria. Oke. Kalau dalam ketuhanannya, Nggak ada istilah dalam ketuhanannya ada bapak oh, kandung. dalam kemanusiaan ada, dalam kemanusiaan boleh, tapi kalau ke dalam ketuhanan nggak boleh. Memang kau lama-lama makin goblok kamu ya. Nabi, seorang mamanya nabi, Yesus siapa? Nabi Luga yang naik kuping begini. Ada Iya, nggak mamanya tertulis? Yesus siapa? Mamanya Yesus siapa? Loh, nggak ada tertulis Maria. mamanya di surga, Roh Kudus nggak ada tertulis. Ada, tolol. Oke. Nabi baik Sekarang kamu hati. diam. Nabi. Sekarang bego, tolol, dengerin. Iya, nabi Dengerin palsu ya, silakan. Iya, Nabi goblok. palsu. Dengerin. Iya, nabi palsu, Manusia silakan. blow on. Manusia tolol. Inilah Susah merusak banget peradaban diajarin. manusia ini juga ini. Kan tadi saya bilang bapaknya Yesus bapak di surga, mamanya Yesus si Maria. Pertanyaannya, mama sama bapak ini kapan nikahnya? Itu kebetulan Luga itu kapan nikahnya? Loh, kan muncungmu yang mengatakan bapaknya Yesus Allah Bapa, mamanya si Maria. Bang Handi, apa enggak Mulutmu yang merusak rumah Bang Handi, yang Bang Luga ini? mengatakan, lah mulutmu yang bilang bapaknya Yesus bapak di surga, mamanya si Maria. Nah, pertanyaan, kapan si Allah Bapa kawin sama si Maria? Itu yang saya tanya. Istighfar Luga, kepahitan apa kau Luga Nabi? Kepahitan apa kau dalam hidupmu? Nah, jadi ginilah teman-teman ya. Makanya saya bilang, kalau orang sudah seperti ini udah nggak bisa disembuhkan lagi. Ya ampun, ini cocoknya udah ini cocoknya dimasukin ke neraka. Ini Justru udah nggak bisa itu nanti diapa-apain. Luga, justru itu Luga nanti yang di neraka. Makanya saya bilang inilah yang disebut dengan manusia bebal. Nah itu Luga. Kan saya manusia cuma bebal. bertanya, Itu Luga. mamanya siapa? Maria. Karena Bapaknya asumsi. siapa? Lo kan mulutmu yang ngomong, tolol. Luga neraka. Mamanya siapa? Sekarang aku tanya, mamanya siapa? Udah saya jawab. Maria. Waktu Bapaknya manusia- siapa? Waktu udah dilahirkan oleh Maria. Ini kan dalam dunia. Bapaknya siapa? Bapaknya Nabi. siapa?
Nabi Luga. Bapaknya bentar siapa? dulu, Nabi Kutanya Luga. bapaknya siapa? Tolong. Nabi Luga, Nabi. Saya nggak bisa loh. Jawab, Nabi jawab. Luga. Nabi Luga. Ya, bapaknya siapa? Gini, selama Ini goblok Yesus banget. di dunia, ibunya kan dilahirkan oleh Maria. Ya. Dalam kemanusiaannya, Ketika Maria belum diciptakan, bapaknya, siapa ibunya? Bapak Ketika secara manusia itu Yosef, Iya. bukan bapak Ketika kandungnya. Maria belum diciptakan, siapa mamanya Yesus? Nggak ada tertulis mamanya Yesus, Nabi Nah, Luga. bilang kalau nggak tahu tolol, Bang Luga, saya belum Nabi tahu Luga, siapa mama. ke neraka nanti mulutnya Kan dibakar. kamu saya bilang tadi mulutmu. Siapa mamanya Yesus Nanti sebelum Maria dipotong, tercipta? nanti di neraka dipotong lidah Kau, ludah loh. kamu diam dulu. Saya udah pernah. nanti itu. Saya udah pernah dibawa ke neraka. Ngelihat kau dicincang di sana. Berarti Bang Luga dicincang di sana gitu. Saya Istighfar. pernah dibawa Tuhan Yesus Ya ke iyalah, neraka dibawa ke melihat neraka. orang-orang seperti kau. Kenapa nggak bertobat Luga? Cincang. Udah dibawa ke neraka nggak bertobat gitu loh. Makanya teman-teman saya bilang orang Luga, Kristen ini dibawa nggak ke bisa neraka tapi nggak diapa-apain. bertobat. Jawab Luga, dibawa ke neraka tapi kenapa nggak bertobat Luga? Saya jawab dulu. Ketika saya dibawa Tuhan Yesus ke neraka, lalu Yesus menunjukkan kepada saya pendeta-pendeta palsu dan guru-guru palsu yang model seperti kamu. Oh, justru Bang, Dicincang. Luga, justru salah Luga. Luga yang dibawa ke neraka, diinjak-injak dan dipotong lidahnya. Kenapa? Karena ngada-ngadain semua asumsi loh, mau berakrik itu Bible gitu. Oke, sekarang kamu diam ya. Kamu diam dulu. Kan tadi saya tanya nih kepada anak Dajjal ini. Siapa mamanya justru Luga Yesus? yang anak Kamu diam Dajjal. dulu, gantian ngomongnya tolol. Udah Iblis dibilang Luga. kau diam dulu. Iblis Luga. Kamu diam dulu. Silakan. Andi Klebes, tolong di mute dulu nih si monyet satu ini. Kan saya Jangan sudah bilang. jangan dini. Iya, kamu diam dulu, bandel banget. Kan saya tadi tanya, mamanya siapa? Maria. Bapaknya siapa? Bapak di sorga. Berarti bapak dan Maria kan suami istri, karena punya anak Yesus. Enggak, katanya. Oke. Ketika Maria belum diciptakan, siapa mamanya? Enggak ada, katanya. Tapi Yesus sudah lahir. Kok bisa ada Yesus sudah lahir? Makanya aku bilang nih manusia tolol Dajjal ini, goblok. Bodohnya kelewatan. Kalau ada anak berarti ada mama. Sebelum Maria diciptakan, mamanya Yesus siapa? Jawabnya Roh Kudus. Tapi memang gerejamu sudah ditipu oleh iblis, tidak menerima pewahyuan. Karena iblis sudah memeteraikan jidatmu. Tolol. Udah masuk neraka kau sono, turun. Goblok. Ganti yang lain. Orang cuma ditanya bapaknya siapa, mamanya siapa, jawabnya kemana-mana. Silakan. Sampai nih yang mau masuk. Nanti Mamanya sih. Oh, ada Tuhan di bisa bawah. tunangkan Luga ini hari. Ada Tuhan di bawah. Mau naik, Bang Dene, Bang Andi. Orang cuma ditanya mamanya siapa, muter kemana-mana. Aduh, lengkap ini Bang Andi. Salam, selamat pagi orang-orang yang aku sangat cintai. Nah ini Nah, ada Tuhannya. ada Tuhan nih datang nih. Pak Deni, Ya, coba tanggal berapa Anda dilantik menjadi Tuhan? 10 Maret 2024. Biar dia jawab. tuh. Oh iya. Coba Ingat ya, ya. Bang Arif udah jawab Bang Arif. Diulang lah, janganlah Muslim yang jawab. Nanti kita training lagi. Aku diangkat sebagai Tuhan seperti Nabi Musa yang ada di Keluaran 71 itu tanggal 10 Maret tahun 2024. 24 apa 23? 10 Maret tahun 2024. Baru dong. Ya, baru ya. Baru. Jadi Anda di atas Luga itu. Di atas Luga itu. Hai Bang Luga. Ya, shalom Andi, Pak. aku mau diskusi dulu dong sama Nabi Luga. Yang melantik langsung Elohim dia Bang Andi. Bang Andi,
pengen dong diskusi Kan- dengan Nabi Luga, jangan kenapa Kan diminta tadi kan di- sudah ditanya, Ya, ngomong lah. bapaknya Yesus Bapa, mamanya Yesus Maria. Pertanyaannya begini kapan dong, Allah begini Bapa loh Nabi merit? Luga. Begini Nabi Manusia Luga, kelar. begini Nabi Luga. Nabi Luga begini. Yang saya katakan, selama Yesus di dunia nama ibunya kan Maria, bapaknya secara duniawi Yusuf. Kan begitu Nabi Luga. Kalau secara sorgawi belum, secara sorgawi, Ya, Bapak di surga dong Nabi Luga. mamak sorgawi siapa? Mana ada tertulis Mama Sugawi Luga. Makanya jangan kau ngocok sama iblis, tolol Nah, belajar itu Luga. Kenapa? Kan nggak boleh kawin dia, makanya ngocok sama iblis dia. Itu Luga itu. Katanya bapak di sorga, ditanya tuh mama sorgawi nggak bisa jawab. Orang dikatain balik Sekarang dia gini, macet. gini. Katanya bapak sorga. Nanti orang nanya mama sorga mana? Ngatain Bang Handi, ngatain orang ngocok iblis, dikatain balik dia macet dia. Lu nggak punya ayat apa? Lu nggak ayatnya? Col berapa? Ayat berapa col? Jadi si Ucok ini mengatakan Yesus nggak punya. Memang Jadi mama Luga ini. loh, ya gimana Nabi aku nggak Tabaluga. lucu-lucu sama kau, orang kau manusia tolol. Nabi Tabaluga ini. Manusia blon. Memang Nabi Tabaluga Oke. ini tertimbun dia. Mama sorga siapa mama sorga? Mana ada tertulis Mama Jadi surga. ntar dulu, jadi Nah, sore ini benar-benar kita dikasih kejutan ini. Ya kejutan. Ada nabinya Oten, ada Tuhannya Oten datang nih. Bukan Kita diberi Nabi kejutan. Handi itu. Bentar dulu bro, karena masih bentar dulu, ini saya Handi. umumkan dulu kepada pendengar dimanapun anda berada. Komal Bang Arif ini kita diberi kejutan, kedatangan Nabi dan kedatangan Tuhan. Ya Nabi Handi. Karena narasumber Bang Handi. Ntar dulu lah, makanya dengerin dulu. Pak Denny dulu deh, bentar dulu ya, Pak Denny. Bang Denny. Jadi kalau anda dipanggil Tuhan Denny gitu ya? Bukan. Itu kan aku kan udah tulis namanya Lord Denny karena kurios bukan Theos. Lebih baik dipanggil Lord, jangan dipanggil Tuhan. Oh, jadi gagal menjadi Tuhan nih. Tuhan bukan cuma pencipta. Lord, karena bukan Tuhan yang Maha Pencipta, jadi panggil aja Lord. Udah dikasih tahu kok, tanya terus. Oh jadi nggak sekelas Yesus Tuhan gitu? Ya bukan Jangan di lah. bawahnya. Oh. Ini tinggal si Jess orang gila ini nih. Kapan lah kau neraka? Bang Handi. Kapan Jess? Kenapa sih Bang Handi mengatakan Nabi Luga Nabi orang Kristen? Janganlah. Itu kan narasumber Bang Handi. Berarti Nabi Bang Handi lah itu. Bapak sorga ditanya siapa mama sorga nggak bisa jawab. Kalau Nabi Kristen, Bagaimana mungkin saya Handi. punya nabi dia Bang dia Handi. orang Kristen kok? Kenapa Bang Handi. anda kan Kristen gimana sih? Bang Handi, kalau Nabi Kristen Luga ini Bang, mencret aku. Apalagi Kenapa Bang jadi Handi. menangis? Sekarang Apalagi Bang bertanya. Handi, Gini muntah-muntah. Apalagi narasumbernya Kenapa? kan Nabi. Begini loh, kenapa kau mencret? Ya karena kau ini kan bisa dibilang lahir dari Dajjal. Itu Bunting Luga, Dajjal. itu Luga. Ngomongin diri sendiri dia Bang Handi. Sendiri dia. Jadi gini. jadi sebenarnya si Jestu ini Yang ngomongin diri hasil dari sendiri dia. hasil perkawinan Dajjal dengan manusia. Nah Makanya itu Luga itu ngomongin diri sendiri dia Bang Handi. otak Dajjal, mama manusia. Ngomongin diri sendiri dia. Ngomongin diri sendiri. Apa itu bunyi-bunyi kak? Kalau kepahitan dalam hidup Bang Luga, cepat-cepatlah bertobat. Kepahitan apa dulu Bang Luga? Kabelnya enggak? Headsetnya enggak? Enggak, makanya saya inilah yang saya maksud ya tentang konsep ketuhanan. Kristen itu belum final dan mengikat. Kenapa menurut anda semua ini konsep ketuhanan Kristen ini kok beda-beda sesama Kristen? Padahal satu sumber yang sama. Bang Handi. Beginilah. Dulu saya tanya Luga dulu, diam dulu. Nanti kau bantah jawaban Luga gitu loh. Kita Gini, edukasi gini. aja. Enggak, saya tanya sama Bang Luga. Kepahitan apa dulu Bang Luga? Entar dalam dulu hidup? dijawab dulu Kenapa pertanyaan seperti gua ke ini Luga. jadi? Nanti kau sanggah dia. Jadi gini. Kenapa Jadi kak? gini. Silakan.
pada dasarnya Kristen mula-mula itu satu, ya, Kristen itu satu. Tapi kan Tuhan iblis ini kan tidak berhenti menipu manusia sampai titik darah penghabisan. Pertama-tama benar, tapi kan di tengah-tengah perjalanan ribuan tahun sudah berlalu, berabad-abad sudah berlalu, ya kan? Maka iblis masuk ingin merusak gereja. Setiap jemaat yang tidak sungguh-sungguh itulah yang dimakan sama iblis. Salah satunya si Jestu ini dan nenek moyangnya juga memang udah penyesat. Jadi makanya karena mereka ini tidak tahan akan godaan iblis, kemungkinan besar nenek moyangnya ini suka coli. Jadi makanya iblis masuklah ajaran-ajaran iblis, yaitu yang menolak Roh Kudus adalah ibu. Itu ajaran setan sebenarnya. Nah, makanya mereka ini Kristen palsu sebenarnya. Nah, yang Kristen sejati itu pasti bergabung dengan gereja King of Oke, Kings. Bang Luga, Bang Nabi, saya mau tanya Bang Nabi, boleh? Bang Nabi Luga. Silakan. Oke, saya mau tanya Nabi Luga. Kepahitan apa sih yang terjadi dalam hidup Bang Luga sampai seperti ini jadinya gitu loh, hidup Bang Luga dulu. Nabi Luga, apa kepahitan dalam hidup Bang Luga? Saya itu bukan kepahitan, tapi karena saya berdoa didatangin Tuhan Yesus beberapa kali, lalu Tuhan Yesus memberikan tugas. Bang Luga itu bukannya kepahitan, kamu tuh ngaco aja. Bang Luga itu kemanisan, dia orangnya manis loh, jangan sembarangan. Iya. Aku tahu rambutnya keriting, jadi saya bertanya sekali, pingin tahu kepahitan apa gitu. Jadi Nabi Luga tadi mengatakan nggak ada Ya, kepahitan. saya memang ada kepahitan terhadap anak-anak hasil kawin silang antara Dajjal dengan manusia. Ya, buset. satunya yang model-model kawin ini. Nah itu jadi justru berarti Bang Luga ini hasil kawin iblis gitu. Nabi Luga. Jadi gini, saya melihat ada sebenarnya ketika nenek moyangmu bersetubuh dengan Dajjal, Oh, nenek Luga lahirlah. itu. Berarti nenek Luga hasil silangan Nabi Luga. Berarti hasil silangan iblis ya Luga gitu. Jadi nah inilah hasilnya nenek. Nah, berarti nenek Luga kawin sama iblis, hasilnya Luga gitu. Istighfar. Bertobat yang Nabi Luga, bertobat ya. Jadi Kalau punya teman-teman, kepahitan, jangan seperti Jadi- ini gitu. Jadi begini teman-teman ya. Inilah kalau sudah memang ajaran setan ya begini. Nah itu Luga lah, ajaran setan Luga. Bang Andi, karena nenek Luga tadi kan katanya hasil Luga ya seperti jadi nabi lah. Ayo gim. Tidak ajaran setan ya begini. Hasil berarti Nabi Luga ini hasil kawinnya neneknya sama iblis, jadi jadinya Nabi Luga kan. Jadi kayak gini kan, ngata-ngatain orang, itulah hasil iblis itu, hasil Dajjal deh. Udah nggak bisa diapa-apain lagi nih Andi. Memang Luga nggak bisa diapa-apain lagi, iya kan Bang Andi? Nabi Luga ini nggak bisa diapa-apain lagi dia. Bang Andi percaya nggak kalau Nabi Luga ini nggak bisa sembuh lagi? Lu jangan minta pertolongan ke gua, lu urusin berdua lu. Ya, menurut Bang Luga dulu. Bang Andi, masih bisa sembuh nggak Luga ini? Bang Andi, narasumbernya ini Ini orang bisa sembuh nggak Nabi Luga ini, Bang Andi? kalau di bumi kan dia ketawa, ini kalau mulutnya di neraka dirobek gitu. Bang Andi, saya tanya terus Bang Andi, masih bisa sembuh nggak Nabi Luga ini, Bang Andi? Di neraka Emang lu gak sakit? di neraka disuruhkan. Bang Andi, bagaimana Bang Andi nggak sakit Bang Luga? Sementara dia kan hasil pernikahan silang sama iblis kan, neneknya tadi kan katanya.
Apakah masih bisa sembuh itu Bang Handi? Saya tanya dulu sama Bang Handi. Ya lu ngomong sama dia lah. Ya, menurut Bang Handi Ya, saya nggak bisa sembuh nggak dia? berpendapat. Anda sesama Kristen, gue saya nggak mau ikut campur. Enggak, Bang Handi saya minta dulu sekali ini aja Bang Handi. Oke, Masih bisa sembuh nggak Bang Luga ini? Ya Sebab pertanyaannya orang begini Jadi- kak, yang kawin. jadi gini. Pertanyaannya begini kak, yang kawin silang siapa? neneknya tadi sama iblis, lahirlah Nabi Luka kan begitu. Ya coba katanya. jelasin nggak siapa yang kawin silang? Jadi Kak? gini. Siapa? Ya. Jadi Bang dulu, Handi, saya tanya dulu. Jadi Apakah dulu, masih sebentar. sembuh nggak? Jadi gini, jadi dulu itu si Beelzebul kan ngocok. Habis ngocok, neneknya ditarik, dimasukin ke dalam, bunting lah neneknya si Jestu ini. Nah, lahirlah mamanya, lahirlah turunlah ke bawah. Makanya mereka ini nggak bisa diajarin lagi. Diajar ngotot, diajar ngelawan. Satu-satunya untuk bisa ngatasin kawan satu ini itu nggak bisa diomongin, harus dibalok sampai 10 kali kepalanya. Nah, nanti kalau udah dibalok, udah pingsan, baru dimasukinlah ke neraka. Udah nggak bisa diomongin. Lihat aja, habis ini ngoceh dia. Perhatiin aja, pasti ngoceh. Namanya juga udah anak setan. Hah? Obatnya apa? Ini obatnya harus, boolnya dia harus diajar sama iblis, dimasukin, harus dirobek, baru ditendang-tendangin. Ya, harus dipakai sama Lucifer pantatnya. Buset dah. Dipakai, dicipok, dicincang. Nggak bener lu gak. Bang Handi, Namanya Lu juga udah kenapa sih ke gua diajar. lu? Kenapa ke gua gitu loh? Iya sih, tolong. Tolong tanya dulu lu. sama Bang Handi. Ngapain lu manggil-manggil dia? Serius Bang Handi, serius begini Bang Handi. Satu aja jawaban, pingin sekali aku jawaban Bang Handi. Nabi Luga ini kan hasil persilangan kawin neneknya sama iblis. Nah itu lu ngaku dia Masih nabi. sembuh? Kamu udah ngaku Kamu dia jangan nabi. bohong. Apakah masih sembuh dia itu Bang Handi? Bayangin Kami kok- neneknya aja dulu dipakai sama Lucifer. Gue bilang udah neneknya Bang Handi, udah Bang aja. Handi, Hindari gimana kata-kata dulu? gitu ah. Hindari kata-kata Bang gitu. Handi, Kak. Edukasi Bang Handi, aja coba lah. dulu lah. Mungkin nanti Bang Luga ini bisa Kalau sembuh. kamu nanya lu gak dulu yang serius, yang serius. Enggak, denom apa sih menurut kamu yang benar di Kristen enggak? Hah? Denom apa yang benar? Bang Handi Ya lah. denom karismatik lah. Kalau ini kan denom Protestan sama Katolik ya, si manusia babu ini, babunya Lucifer ini. Bang Handi. Gimana Bang Handi? Dia lu lurusin itu katanya yang benar itu karismatik. Ya iya, jadi saya tanya dulu sama Bang Handi, masih bisa sembuh nggak dia ini? Sebenarnya yang sakit kamu apa Lu lu? jangan yang sakit sih. Si anjing ini yang sakit dia ngatain orang lagi. Bang Handi, jawab dulu Bang Handi, masih bisa sembuh nggak si Luga ini, Nabi Luga ini? Jadi sebenarnya ya, gue jujur aja, sebenarnya pengen gue tanya, tahu nggak pekerjaannya si Justin apa? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Iya Nabi Nanti gue Luga. ngomong kasar lagi. Iya Nabi Dia Luga. ini lo, Diperhalus. dia ini lonte di neraka. Jangan enggak, diperhalus enggak ah, diperhalus. Bang Handi, masih sembuh nggak Nabi Luga ini, Nabi Tabaluga ini? Bang Handi, Lu jangan nanya si Andi, lu nanya gua. oke, saya mau tanya sama Bang Tabaluga dulu, Nabi Tabaluga. Gini, Sebenarnya yang sakit siapa sih? Nabi Tabaluga. Ini siapa si Jestu bin Beelzebul. Nabi Tabaluga, saya mau tanya Nabi Tabaluga. Nabi Tabaluga. Kembali ke topik aja kak. Oke, saya mau Kembali ke tanya topik sama lu, Nabi edukasi Tabaluga. dia. Kalau menurut lu gak Roh Kudus itu perempuan, itu sebenarnya mau memulai dari kapan nggak kau bilang Roh Kudus perempuan? Jadi begini, sebenarnya simpel sebenarnya. Yesus itu kan ada anak. Kalau ada anak pasti ada orang tuanya. Orang tuanya Yesus Allah Bapa dan Roh Kudus.
kan Yesus itu Tuhan, pasti kedua orang tuanya Tuhan. Tapi kalau menurut manusia gila ini, Yesus Tuhan, bapaknya Tuhan, mamanya manusia. Kalau bapak Tuhan, mama manusia, itu namanya hibrid, perkawinan campur antara Tuhan dengan manusia. Tapi itu tidak benar. Yang benar adalah orang tua Tuhan, bapak dan ibu, maka anak pasti Tuhan. Tapi memang gila ini udah nggak bisa dinasehatin, karena memang dia udah memang manusia sesat. Jadi udah Tapi nggak bisa menurut mereka kenyataannya yang melahirkan Yesus Bunda Maria, itu mereka punya jawaban. Maria kan juga ketika hamil kan tidak pernah bersetubuh si Yusuf, maka tentu itu bukan anak kandung Maria, karena Roh Kudus membuat Maria hamil. Maka anak itu lebih tepatnya anak kandungnya Roh Kudus dititipkan di rahim Maria, seperti Maria itu ibu angkat, itu yang lebih tepat. Oh gitu. Jadi tidak masuk akal manusia melahirkan Tuhan gitu. Betul, makanya Maria itu kan kalau misalnya Yesus ketemu Maria, apakah dia menaruh hormat kepada Maria? Tidak. Kita hanya bisa menghormati orang tua kita. Maria itu tidak lebih dari pembantunya Yesus. Makanya ketika Yesus di dalam bahasa aslinya, dia panggil woman, dia nggak panggil mama kok, dia nggak panggil ibu kok. Perempuan. Ya, bahkan ketika Yesus hilang, dia berada di bait Allah, Maria mencari, ayah dan ibumu mencari engkau. Yesus berkata, bukankah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Dia nggak nganggap Yusuf itu bapaknya, melainkan Bapa di sorga itulah bapaknya. Karena Yesus berkata, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Jadi Maria pun nggak dianggap sebagai ibunya. Tapi ajaran manusia tolol gestu ini memang ajaran tolol. Makanya dia pun manusia blow on, manusia goblok. Jadi menurut Luka Bapak sama Roh Kudus ini suami istri. Oke Bang Handi, sekarang saya bertanya sama Bang Luka. Bang Handi, jadi sebelumnya saya memberikan penghargaan kepada Bang Handi sebab mempunyai seorang teman, sahabat, seorang nabi ya, apalagi Nabi Tabaluga ini. Jadi saya mengucapkan dulu terima kasih kepada Bang Handi yang memang mempunyai sahabat, teman spesial seorang nabi. Oke, jadi itu pertama dulu. Jadi untuk saran saya kepada Luga, Kamu curhat. bertobat, ya bertobat, buka hati, buka pikiran, minimal Yang disuruh bertobat siapa ini? Yang disuruh bertobat? Nabi Tabaluga dulu, Nabi Tabaluga. Ya, lo bertobat katanya enggak? Apalagi Bang Handi kan mempunyai teman seorang nabi kan, luar biasa Bang Handi ya. Ya Nabi. Jadi gini. Memang gini Londi, kalau memang ini anak memang udah nggak bisa diatur lagi. Jadi udah nggak bisa dinasihatin, jadi biarin aja. Jadi saya rasa cukup, udah. Jadi kalau Nabi Luga bertobat ya, Nabi Luga bertobat, minta doa tuntunan ya. Bang Handi juga memiliki seorang teman Nabi, ya luar biasa Bang Handi ya, luar biasa. Pujian jempolku untuk Bang Handi karena memiliki seorang teman Nabi. Kamu pernah nggak didatangin langsung sama Yesus? Pernah nggak Tuhan Yesus menampakkan diri? Untuk Nabi Luga ya kami syukurilah seorang Nabi Tabaluga ini gitu. Jadi Enggak, kamu pernah nggak didatangin sama Yesus? kalau soal itu biarlah aku gitu loh. Tapi jelas-jelas Nabi Luga ditemui oleh Tuhan. Jadi saya minta bertobat. Bang Handi memiliki seorang teman Nabi, syukur ya Bang Handi. Mungkin jadi Nabi Bang Handi juga nanti Tabaluga ini gitu loh. Jadi Udahlah, bersyukur silakan yang lain teman-teman. Jadi bersyukur Bang Handi. Kami Jadi ini muslim. Bang Handi.
Bersyukur Tolong, Bang Andi memiliki teman Udah lah, Nabi. cukup. Kau lah yang bersyukur. Kalau misalnya lu gak salah, ya kamu kan punya ilmu, ya luruskanlah dia. Bang Jangan Andi juga curhat. bersyukur. Bang Andi juga bersyukur. Kenapa? bisa Ngapain saya memiliki bersyukur? sahabat Apa Nabi? hubungannya sama gua? Loh, bersyukur bisa bersahabat dengan Nabi kan? Nggak ada urusannya bersyukur. Lu lah nabimu itu loh. Berarti Bang Andi nggak bisa bersyukur, nggak bersyukur. Nggak ada punya teman urusan Nabi. kita muslim di sini. Anda lah yang luruskan juga kalau salah. Berarti Gimana sih kamu? Bang Andi nggak bersyukur gitu punya teman Nggak ada Nabi. urusan muslim sama lu nggak ada Loh, urusan. berarti Bang Andi nggak mau berteman dengan Nabi gitu? Ya berteman sesama manusia kok berteman. Ya Saya iya, semuanya. berarti bersyukur dong punya teman Nabi. Nggak ada bersyukurnya berteman. Nggak ada bersyukurnya berteman. Ih, masa punya teman Adalah Nabi nggak bersyukur? Kau lah yang sebenarnya nggak ada ilmu bro. Ini Bang dengerin Andi ya. harusnya juga Bang Kamu Andi. sebenarnya nggak ada ilmu melawan dia. Terlalu banyak mulutnya. Nggak ngerti Terlalu Bible. bawel. Nggak ngerti Bible, jadi kok nggak bisa lawan Luga. Luga itu biasa diskusi debat terbuka, face to face, berani dia. Datang ke Jakir Naik, berani dia. Gitu loh. Anda mestinya bersyukur punya nabi seperti Luga, bisa ngajarin lu Bible gitu. Sampai saat ini nggak ada yang berani lawan Luga. Nggak ada yang berani luruskan dia kok. Iya, kalau ini kan cuma bacot doang, tindakan nggak ada. Kalau gue kan udah berdebat berkali-kali di mana-mana. Kalau ini cuma modal muncung doang. Bang Andi nggak bersyukur punya teman Nabi. Gitu. Udah kau turun aja, turun aja. Capek aku dengerin. Apalagi kepala punya kau, teman nggak Nabi ada juga gunanya. loh, bersyukur. Tuh, kamu nggak ada ilmu, kamu cuma curhat bro. Kau luruskan lah Luga kalau dia salah. Pakai Bible. Kenapa kau nggak bisa luruskan lu nggak pakai Bible? Kau nggak ngerti Bible, beli Bible aja nggak bisa lu. Makanya beli Bible dibaca. Baca tuh Kejadian 1 nomor 27 yang sering dibawa oleh Luga. Apa isinya gak? Ya Roh Kudus ibunya Yesus. Kami menciptakan manusia sesuai dengan. Lupa dan gambar Allah. Nah, baca itu. Karena kalau Tuhan ini menciptakan manusia sesuai dengan rupanya, ciptaannya ada manusia, itu ada laki-laki, ada perempuan. Menurut Luga yang perempuannya Iya, siapa? Bang Andi juga bersyukur punya teman Nabi gitu loh, bersyukur. Bukan Kamu nggak punya masalah ilmu. di sini bukan membahas pertemanan, di sini berdialog, ngomong bercanda sekali aja, nggak usah begitu terus. Betul. Bantah, Iya loh, Nabi. bantah pakai Begini loh, Nabi dalil. juga. Enggak, bantah dulu ini nih. Nggak, aku bawa ke topik. Kalau kau nggak bawa bahas Bible nggak usah. Kejadian 1 nomor 27, silakan dijelaskan. Tahu nggak isinya Kejadian 1 nomor 27? Itu kan topiknya di situ. Oke, begini Bang Andi ya. Begini juga nih Nabi Luga. Seorang Nabi Kejadian 1 nomor 27 dibahas. Susah kan Luga, dia nggak ngerti Bible. Curhat doang. Nggak bisa dia ngomong-ngomong doang. Nggak paham dia. Kejadian 1 ayat 7 kan dibilang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini ide siapa? Ini ya, Bang desain Andi dari bersyukur mana? lah punya Nabi Luga ini tuh berteman dengan Nabi Luga bersyukur. Di sini kita berdialog, jangan bercanda-bercanda. Orang juga pusing kalau lo ngomong gitu mulu. Turun aja deh, bisik banget sih. Iya, nggak bisa diskusi, nggak ngerti Bible dia ini. Iya. Curhat melulu. Bersyukur malah ngejek-ngejek, dibantah aja. Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan ini desain dari mana? Desain dari surga tentunya. Udah ada laki-laki dan perempuan sebelum Adam dan Hawa. Makanya diciptakanlah perempuan dan laki-laki itu berdasarkan apa yang ada di surga, yaitu Tuhan sendiri yang adalah laki-laki dan perempuan. Makanya ada Tuhan laki, ada Tuhan perempuan. Itu jawabannya. Nah pertanyaannya, siapa Tuhan laki, siapa Tuhan perempuan? Jawabnya Roh Kudus dan Bapa. Bapa dengan Roh Kudus hubungannya apa? Kalau udah laki sama perempuan pasti hubungannya suami istri, nggak mungkin berkawan. Pasti bercinta.
Siapa anaknya? Lahirlah Yesus. Kalau Bapak Tuhan, Mama Tuhan, berarti Yesus juga Tuhan. Selesai. Putus, ya kan? Nggak ada yang Ya itu panjang lagi. Ya itu penafsiran Kristen banget itu. Iya. Dan itu kan, dan ketika itu disampaikan kepada Muslim, dan Muslim juga kan tidak ada bantahan karena itu memang ayatnya gitu. Kalau kami sih gini Kak, nggak mau ikut campur di sana. Tapi kalau boleh berpendapat, Ya, yang pernah saya dengar di Judaism menafsirkan ini, itu bukan ke gender, tapi Tuhan itu menciptakan manusia sesuai gambar penciptanya. Artinya apa? Manusia ini ciptaan paling sempurna. sama seperti gini bro, Andi. Nggak dulu saya salahin dulu nih. Gini. Tafsiran Judaism. Jadi Judaism Iya, itu gua ngerti. bahwa Tidak. manusia itu bukan ke gender, tapi manusia itu diberi akal, ciptaan sempurna, punya Iya. mata bisa melihat. Kalau Tuhan itu maha melihat, punya telinga mendengarkan, Tuhan itu maha mendengar. Tapi begitu penafsirannya yang punya Lalu, gitu loh. oke, kalau memang bukan ke gender, kenapa Adam bergender? Siapa yang membuat Adam bergender? Ya kan Tuhan. Tuhan yang menciptakan Adam. Berdasarkan gambar siapa gender itu? Kan ada, Adam kan punya penis. Penis ini berdasarkan gambar siapa? Iya, berarti kan Tuhan juga ada kelaminnya. Ya kalau lu artikan itu Kristen banget itu Pak. Kan kalau si Yahudi lu bilang itu sifat. Kenapa ngomong sifat? Itu sama seperti kayak maling. Kamu maling ya? Oh enggak, tadi saya pura-pura ngeliat doang, tiba-tiba saya angkut. Ya itu namanya maling Pak. Oh enggak, maaf, saya tadi cuma ngangkut doang Pak. Ngangkut apa? Ngangkut HP. Terus kenapa kamu bawa pulang? Iya, saya tadi Bukan nggak ngangkut tali, satunya ikut. itu dia. Nah itu sama kayak orang Yahudi. Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Itu hanya berbicara sifat. Karena kenapa? Udah ketahuan dia berbohong. Dia kan udah mau nipu. Kan orang Yahudi itu kan, nanti kalau gue bilang Roh Kudus juga ibu, pasti orang Yahudi juga nggak bisa ngelawan. Paling ujung-ujungnya kayak situ. Oh maksudnya sifat. Selalu lari ke sifat. Udah jelas gambar itu sifat. Ya kalau gambar itu kan artinya kan bentuk, bukan sifat. Sifat itu adalah orangnya baik, orangnya sabar. Sabar dan sifat itu nggak bisa dilihat. Sabar dan sifat itu bisa dirasakan. Tapi kalau gambar dengan sifat beda. Kecuali Tuhan mengatakan Allah menciptakan Adam itu berdasarkan sifatnya. Nah itulah susahnya kalau di situ ada gambar. Itulah orang mau nipu. Makanya karena Tuhan ngomong gambar supaya nggak bisa ditipu. Karena kalau Tuhan ngomong sifat nggak ketahuan, semua nanti orang tipu menipu. Makanya Tuhan bikin gambar supaya nggak bisa ditipu. Kalau gambar kan bentuk, sifat kan nggak kelihatan. Kalau gambar kelihatan, bisa dilihat. Oh ada hidungnya, ada payudaranya, ada barangnya, begitu. Itu penafsiran Kristen banget itu Kak. Itulah menurut gua itu nggak bisa itulah penafsiran yang tertinggi. Ketika gua kan udah berdebat kan sudah 25 tahun, jadi gua kan sudah meneliti lah kan. Kecuali gua masih bocah. Enggak, semalam lu nanya apa ke Dr. Zakir Naik? Ya, gue cuma nanya dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat. Oh itu doang. Dan sebenarnya kalau misalnya gue dikasih waktu, ya nggak usah lama lah, hanya 2 menit pun juga sebenarnya cukup. Tapi ya ketika gue bertanya, dijawab, mic udah mati. Nggak bisa Ya lagi. memang gitu, karena antri penanya, jadi nggak boleh ada sanggahan. Beliau begitu memang. Sebenarnya nggak bisa juga, karena di debat-debat lain dia juga banyak juga ngobrol sama yang orang nanya. Nggak, Jadi Zakir masih Naik itu dikasih bukan waktu. debat. Anda bertanya, dia edukasi, bukan pendebat dia nggak berdebat. Iya, memang dia bukan pendebat, makanya dia nggak pernah berdebat. Dan mulai besok juga gue nggak akan menganggap dia seorang pendebat lagi. Kalau dia mau gue undang debat silakan, tapi kalau gue misalnya nanya-nanya, gue udah nggak mau lagi.
Dia itu kelebihannya, lu mau nanya apa tentang Bible dia hafal mati, Kejadian sampai Wahyu. Itu. Jadi dia orangnya guru sebenarnya. Lu nanya ya, dia kasih tahu.